Halo warga tua, balik lagi sama saya Mas Gilang. Yo, kali ini kita bakal membahas Agus lagi. Tahu gak sih bahwa sampai saat ini saya syuting, minggu ini sudah ada 8 Agus yang masuk pemberitaan. Yang terakhir itu ada Agus yang memukul pegawai SPU dikarenakan karena dia belum mempunyai barcode Pertamina. Dan kali ini kita tidak membahas Agus Pertamina, bukan. Tapi kita membahas yang lagi viral, bahkan sampai saat ini masih viral dengan kontroversinya, yaitu Gus Miftah. Siapa sih Gus Miftah sebenarnya? Dan apa sih kejadian yang sebenarnya terjadi itu bagaimana? Siapkan dirimu, cari posisi rebahan yang paling nyaman, dan dengarkan cerita kejadian perkara. Waspadalah, waspadalah. Awal kronologi kenapa ini bisa viral dan bisa sampai jadi perbincangan bahkan sampai saat ini. Itu sebenarnya ini sudah terjadi sudah lama, bulan lalu. Dan ini terjadi karena ada video cuplikan yang sangat viral di mana Miftah Habibur Rahman atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai Gus Miftah tersebut itu sedang melakukan ceramah atau ada pengajian, dan di sana ada seorang penjual ST, tapi entah disengaja atau tidak, tapi menurut pengakuan dari Gus Miftah ini merupakan suatu bercanda. Gus Miftah mengatakan hal yang tidak etis yang dikatakan kepada penjual ST tersebut. Bosokan nih, borokan ya apa? Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih? Ya kono didol goblok. Sehingga video ini itu menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Banyak sekali yang mengolok-olok kejadian tersebut dan mengecam video tersebut. Dan kejadian tersebut itu terjadi di lapangan Supardi, Sawitan, Kabupaten Magelang, di mana Son Haji yang merupakan penjual ST sedang menawarkan ST-nya kepada para jemaat atau jamaah. Di dalam video tersebut itu terjadi percakapan kurang lebihnya seperti ini. ST-mu ijek ora? Ya kono didol kok. Dengan kata kasar tersebut. Kurang lebih kalau bahasanya itu ST-mu masih enggak? Ya kono, ya sana dijual gok. Bukan seperti itu. Jadi kalimat pertama itulah yang menjadi kontroversi, dan di mana itu menjadi bahan ketawaan. Bukan hanya ada orang-orang yang di panggung, tapi jamaah-jamaah juga tertawa secara terbahak-bahak. Bukan cuma penggalan yang itu saja, tapi kan banyak yang bilang, ada juga yang membela Gus Miftah. Ini netizen yang membela, loh ini kalian belum nonton video full. Dan ternyata ketika netizen menonton video full, bukannya tambah dapat klarifikasi, bukannya tambah ada adem, tapi malah jadi lebih kontroversinya. Kenapa? Di penggalan video selanjutnya itu ada juga bilang, yo kono dolen se nera payu yo wes takdir. Nah itu pakai bahasanya, kalau pakai bahasanya ya udah sana jual dulu, kalau nggak laku ya udah itu takdirmu, seperti itu. Jadi makin marahlah para netizen tersebut. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Jadi yang disayangkan para netizen itu di dalam kondisinya kondisi lagi sedang pengajian, di mana ada sebuah tokoh agama, seorang tokoh agama yang dielulukan masyarakat banyak, itu mempermalukan seorang warga atau seorang penjual es teh. Dan Son Haji itu juga terlihat di video itu juga tidak merespon ketawa tersebut, tidak merespon kejadian tersebut dengan senyum juga, tapi kayak seperti nah nanti videonya ada juga. Dan itulah yang bikin netizen semakin geram. Ditambah-tambah lagi orang yang di samping Miftah atau di samping Gus Miftah itu malah bukannya respect, tapi malah semakin tertawa terbahak-bahak. Makin geram lah para netizen ini.
Pak Son Haji yang penjual es teh itu mengaku kalau dia sebenarnya juga kecewa terhadap kejadian tersebut. Tapi Pak Son Haji ini tidak mengambil panjang, tidak mengambil pusing kejadian tersebut. Pak Son Haji melanjutkan berjualannya, dan sehingga dia waktu itu pulang dengan membawa uang 35.000. Jadi ada yang bilang bahwasanya itu diborong oleh Gus Miftah. Itu kalau ini dari perkataan Son Haji sendiri, sebenarnya tidak ada kejadian Gus Miftah setelah kejadian itu memborong. Ya Allah Pak, setelah itu ada yang beli nggak? Ada yang borong nggak es tehnya? Enggak. Tetap nggak ada yang beli sampai pulang? Ya ada, tapi cuma sedikit. Nggak habis ya es tehnya ya? Enggak habis. Sedih saya dengernya. Tapi Bapak denger bercandaannya seperti itu nggak sakit hati Pak? Nggak sedih gitu? Enggak sakit Bu. Apa Pak? Ya sakit lah. Iya, apa yang Bapak rasain waktu denger? Kecewa. Yang mencari nafkah buat anak istri komadi. Jadi kita kulik dulu siapa Son Haji tersebut, siapa yang penjual es teh itu siapa? Sebenarnya Son Haji itu sebelumnya itu tidak berjualan es teh. Son Haji merupakan ayah dari 2 anak. Anaknya itu ada 2, yang satu SD, satunya SMP. Di mana sebelumnya Son Haji itu bekerja sebagai tukang kayu. Karena ada kejadian yang tidak diinginkan atau kecelakaan, waktu itu Son Haji tangannya itu cedera dan tidak bisa melanjutkan profesi utamanya, yaitu sebagai tukang kayu. Jadilah Son Haji menjadi penjual es teh di acara-acara pengajian besar di daerah tersebut. Jadi sebenarnya Son Haji ini penghasilan utamanya dulu itu bukan jadi tukang es teh, tapi tukang kayu. Usai viralnya video tersebut, padahal kejadian itu sebenarnya sudah sebulan yang lalu sebelum video itu viral, Gus Miftah itu langsung mendatangi Pak Son Haji penjual es teh tersebut dan klarifikasi serta meminta maaf atas kesalahannya tersebut. Dan di situ juga Gus Miftah klarifikasi sebenarnya dia tidak ada sedikit pun untuk mencelakai atau mencederai perasaan Son Haji, tapi hanya cuma berniat bercanda. Ini ada juga video waktu Gus Miftah datang sama Pak Son Haji. Ini juga dipermasalahkan para netizen. Para netizen itu sangat jeli banget. Dan itu, jadi gini, jadi di video tersebut Gus Miftah itu sedang merangkul, tapi dengan rangkulan yang agak keras lah. Di situ para netizen itu, ya Allah, kadang-kadang kasihan juga Gus Miftah. Ini langsung mengkritik, ini kok nggak sopan dengan orang tua. Tapi fakta yang terjadi, fakta yang sebenarnya Pak Son Haji itu lebih muda dari Gus Miftah. Pak Son Haji berumur 38 tahun, sedangkan Gus Miftah berumur 42 tahun. Sebenarnya kalau secara etika itu sah-sah aja sih, soalnya Gus Miftah ini lebih tua daripada Pak Son Haji. Namun para netizen menyangka bahwa Pak Son Haji ini lebih tua dari Gus Miftah. Dalam kunjungan tersebut, Gus Miftah juga memberikan beberapa uang kompensasi kepada Pak Son Haji. Dan Gus Miftah juga berencana dan janji untuk mengadakan pengajian akbar di lingkungan rumah Pak Son Haji pada tanggal 17 Desember 2024. Serta Gus Miftah itu juga berjanji akan memberangkatkan umroh Pak Son Haji beserta keluarganya lengkap. Nah, jadi di video itu juga ada Gus Miftah bilang bakal kamu pilih diumrohin aku atau diumrohin orang lain. Nah, itu juga jadi permasalahan juga para netizen. Jadi netizen ini kalau dibilang itu sangat-sangat sensi ya. Jadi dikasih umroh salah, nggak dikasih salah gini. Jadi yang disayangkan netizen itu kenapa harus setelah diberikan itu harus seperti kesannya itu nantang. Jadi kata para netizen bilang seperti demikian. Pada tanggal 4 Desember 2024, Prabowo melalui akun Gerinda menyayangkan kejadian tersebut dan membuat postingan
Jadi di postingan tersebut itu Prabowo itu sangat berempati dan bersimpati dan sangat menunjukkan kekagumannya terhadap pedagang-pedagang kecil. Saya ingatkan ini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Setelah postingan tersebut, di hari yang sama, Gus Miftah juga memberikan klarifikasi serta dia mengaku juga mendapatkan teguran dari Seskap atau tidak lain Mayor Teddy. Waktu itu Gus Miftah langsung membuat video klarifikasi. Dan gimana ya, kenapa yang memalukan yang ada di Indonesia, video-video yang memalukan itu cepet banget viralnya. Bahkan sampai viral dan dikatakan oleh Perdana Menteri Malaysia atau Anwar Ibrahim, berkata kalau ada seorang juru dakwah atau pendakwah di Indonesia itu sedang menghina orang kecil. Itu saking viralnya, itu bahkan sampai negara jiran, negara tetangga juga viral. Saya teman-teman Indonesia kirim dan dia jadi viral, penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa, dengan maksud menghina sekali, dan dia menimbulkan kemarahan menyeluruh di kalangan rakyat. Tetapi lain halnya dengan Pak Son Haji. Jadi Gus Miftah ini dicaci maki dengan netizen, tapi Pak Son Haji ini menjadi berkah, di mana banyak sekali bantuan-bantuan yang datang. Salah satu di antaranya itu ada yang dibikinkan rumah, Masya Allah. Ada juga dapat uang ratusan juta. Ada juga yang dibuatkan gerobak listrik untuk berjualan es teh. Jadi ini menjadi berkah buat Pak Son Haji penjual es teh tersebut. Sehari setelah itu, 5 Desember 2024, itu muncul petisi yang ada di change.org. Bahkan yang mendatanginya itu sampai saat ini itu lebih dari 300.000. Meminta untuk Gus Miftah ini mundur atau dicopot dari jabatannya di pemerintahan atau sebagai utusan presiden. Dan pada akhirnya Gus Miftah ini memundurkan diri, mundur sebagai jabatannya atau sebagai utusan presiden. Dan Gus Miftah mengaku bahwa pengunduran dirinya ini tidak terkait atau tidak diancam sana sini atau tidak ada tekanan sama sekali. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus presiden. Dalam video pemunduran dirinya, Gus Miftah juga menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, karena dia tidak bekerja atau tidak menjadi seperti yang diharapkan oleh presiden kita. Setelah video pemunduran diri viral, jadi wartawan waktu itu meminta klarifikasi terhadap presiden kita, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, terkait pemundurannya Gus Miftah. Jadi Prabowo, presiden kita, bilang kepada wartawan bahwa tindakan pemunduran dirinya dari kabinet merupakan tindakan yang bertanggung jawab dan kesatria. Lihat langsung, tapi di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, ya. Dan presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, itu juga menyatakan bahwa sebenarnya Gus Miftah ini tidak ada berniat jahat atau menyepelekan atau merendahkan seseorang. Dan presiden kita bilang bahwa Gus Miftah itu sebenarnya sudah terbiasa berinteraksi kepada masyarakat dan terbiasa guyon seperti itu.
kasus ini menuai berbagai kritik di berbagai kalangan. Nah, bahkan MUI juga menyampaikan pendapatnya bahwasanya diharapkan para penceramah atau para pendakwah agar lebih bijak dalam menjaga sikap dan tutur kata kepada jamaahnya. Di sisi lain, publik juga merasa sangat bangga kepada Pak Sun Haji yang menggambarkan perjuangan seorang ayah yang gigih dalam menghidupi dan menafkahi keluarganya. Saya akan meluruskan. Netizen juga sampai saking jelinya, itu juga sampai menyoroti rumahnya dari Pak Sun Haji. Tapi fakta yang sebenarnya terjadi, itu sebenarnya itu bukan rumah Pak Sun Haji, tapi rumah milik mertuanya. Jadi Pak Sun Haji sampai saat ini itu masih tinggal bersama mertuanya. Jadi netizen, wah itu rumahnya tembok beton bagus, masa dibantu sampai segitunya? Enggak. Sebenarnya Pak Sun Haji ini masih tinggal bersama mertuanya, dan alhamdulillah saat ini juga sudah ada yang menyumbangkan untuk pembuatan rumah untuk Pak Sun Haji di dekat rumah mertuanya. Terkadang kasihan juga Gus Miftah ini. Saking detail netizen, bahkan video-video lawas itu terkuak dan muncul kembali. Salah satunya yaitu dengan video dengan salah satu legend kita atau legenda, Ibu Yati Pesek. Yang dikenal Ibu Yati Pesek itu viral videonya Gus Miftah dengan Ibu Yati ini. Dalam video tersebut itu ada Gus Miftah dan Bu Yati. Dan Gus Miftah itu mengatakan kata-kata yang tidak senonoh kepada Ibu Yati tersebut. Kula niku bersyukur Bu Yati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lon. Di video tersebut juga Gus Miftah itu membahas bahwasannya payu itu Bu Yati itu sudah kadaluarsa, sehingga kalau meminumnya itu bisa keracunan dan meninggal. Itu sebenarnya juga candaan, tapi menurut saya itu juga candaan terlalu sih. Bukannya kontra, tapi juga secara etika itu juga terlalu berlebihan. Lah kula malah khawatir modern dhisik niki. Lah sebabnya apa? Lah kula iso keracunan. Kok keracunan? Ampun expired niki susune. Oh, kena susu kadaluwarsa. Nggih. Loh. Jadi dalam pertunjukan wayang tersebut juga Gus Miftah bilang bahwasanya kalau saja Bu Yati ini cantik, saya yakin kalau Bu Yati ini bukan jadi sinden tapi jadi lon gitu. Jadi kata-kata ini bener. Jadi menurut netizen itu kata-kata ini benar-benar gak pantas dan sangat disayangkan seorang pendakwah yang dikenal masyarakat dan menyandang gelar sebagai Gus mengatakan hal demikian. Dan setelah itu viral video obrolan antara antara Erik Astrada yang merupakan aktor dan presenter tersebut. Ada VN antara Erik dan Bu Yati ini. Bu Yati bilang bahwasanya Bu Yati sebenarnya masih menyimpan rasa sakit hati terhadap kejadian tersebut. Dan sebenarnya anak dari Bu Yati juga sakit hati dan bahkan mau menemui Gus Miftah, tapi dicegah oleh Bu Yati. Dan Bu Yati mengatakan dalam rekaman tersebut, wis ora usah le kapopo njaluk pengadilan Gusti Allah. Jadi Bu Yati mencegah dan udah nggak usah diapa-apain, wis berharap pengadilan Allah aja seperti itu. Secara personal sebenarnya kasihan juga Gus Miftah setelah benar-benar netizen dikulik semua masa lalunya. Setelah kejadian Ibu Yati, Gus Miftah ini juga menyampaikan permintaan maaf dan juga Gus Miftah menyatakan bahwa dia itu tidak akan mengubah gaya dakwahnya, tapi hanya saja dia akan lebih berhati-hati. Dan dia pun mengaku bahwa setelah viralnya Ibu Yati dengan dia tidak bisa berbuat banyak karena video itu sudah viral gitu. Sebenarnya secara personal itu kasihan juga Gus Miftah bertubi-tubi dapat kritikan dan hinaan para netizen. Dan bahkan sebenarnya masih banyak video-video kontroversi yang sedang dipermasalahkan netizen. Ada juga yang dia di tengah umum, di halayak umum, dia dengan sengaja dia menonjol kepala istrinya. Dan setelah itu juga Gus Miftah juga klarifikasi bahwa yang dilakukan tersebut itu juga dalam hal bercanda atau biasa dilakukan karena gemes kepada istrinya.
Ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita perkara kontroversi Gus Miftah ini. Bahwasanya benar-benar apa yang dikatakan oleh Gus Miftah itu benar juga. Bahwasanya mulutmu itu adalah harimaumu. Bahkan di dalam pepatah bahasa Arab itu ada juga bahwasanya mulut itu lebih tajam daripada pedang. Nah, dan bahkan terjadi banyak kejadian yang tidak diinginkan itu karena hal dalam salah mengucap tutur kata. Makanya kita harus berhati-hati dalam ucap tutur kata. Karena apa yang kita anggap biasa atau kita anggap bercanda belum tentu dianggap oleh lawan bicara kita sebagai hal candaan. Bahkan itu bisa menyakiti hati lawan bicara kita. Berikut cerita perkara dari kejadian kontroversial dari Gus Miftah. Barangkali teman-teman ada pendapat lain atau menurut kalian bagaimana, kita bisa diskusi di komentar. Saksikan terus CKP, cerita kejadian perkara, waspadalah, waspadalah.